Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat yang ke-75 sampai dengan 79. Kita masuk pada ayat yang ke-79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Maka Saleh meninggalkan mereka seraya berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Rabbku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Tafsir ayat yang ke-79. Fatawalla anhum, maka Saleh meninggalkan mereka pada waktu Allah menimpakan azab kepada mereka, waqala seraya berkata kepada mereka dalam rangka menghinakan dan mencela mereka setelah Allah membinasakan mereka. Ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum. Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Rabbku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, yakni segala apa yang Allah mengutusku dengannya kepadamu, aku telah menyampaikannya kepadamu. Aku telah berusaha memberimu petunjuk, dan aku pun telah berupaya membawamu ke jalan yang lurus dan agama yang benar. Walakin la tuhibbunan nasihin, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Justru kamu menolak ucapan orang-orang yang tulus memberi nasihat dan menaati semua setan yang terkutuk. Ketahuilah bahwa banyak ahli tafsir yang menyebutkan pada kisah ini bahwa unta betina itu keluar dari batu besar yang licin atas permintaan mereka kepada Saleh, bahwa batu itu mengejang seperti wanita hamil yang mau melahirkan. Lalu unta itu keluar dan mereka melihatnya. Manakala mereka menyembelihnya, ia memiliki anak. Lalu ia bersuara 3 kali sehingga gunung terbelah dan ia pun masuk ke dalamnya. Dan Saleh berkata kepada mereka bahwa tanda turunnya azab adalah wajahmu menguning di hari pertama dari 3 hari yang dijanjikan. Pada hari kedua memerah, dan pada hari ketiga menghitam, maka terjadilah seperti yang dikatakannya. Ini termasuk kisah-kisah Israiliyat yang tidak semestinya dinukil dalam tafsir terhadap kitabullah. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada yang menunjukkan hal itu sama sekali. Justru kalau ia benar, pastilah Allah Ta'ala akan menyebutkannya, karena padanya terdapat keajaiban, pelajaran, dan tanda kebesarannya yang tidak mungkin dilalaikan oleh Allah dan ditinggalkan sampai ia diceritakan oleh orang yang penukilannya tidak dipercaya. Bahkan Al-Quran mendustakan sebagian yang disebutkan, karena Saleh berkata kepada mereka, "Tamatta'u fi darikum salasata ayyamin." Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Hud ayat yang ke-65. Yakni bersenang-senanglah dalam waktu yang sangat pendek ini, karena kamu tidak memiliki kenikmatan dan kesenangan kecuali ini. Kenikmatan dan kesukaan apa bagi orang yang diancam oleh Nabi mereka dengan azab, dan Nabi itu menyebutkan kejadian-kejadian yang menjadi pendahuluan azab tersebut. Lalu ia terjadi hari demi hari dalam bentuk yang meliputi dan mencakup mereka, karena memerahnya wajah mereka, menguning dan menghitamnya termasuk azab. Bukankah ini adalah bertentangan dengan Al-Quran dan bertabrakan dengannya?
Al-Quran sudah cukup dan ia sebagai petunjuk dari selainnya. Benar jika sesuatu darinya ditetapkan secara sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka wajib diterima dan ia termasuk yang harus diikuti menurut Al-Quran. Wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fangtahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Al-Hasr ayat 7. Dan telah dijelaskan bahwa tidak boleh menafsirkan kitabullah dengan berita-berita Israiliyat. Walaupun ada pendapat yang membolehkan meriwayatkan dari mereka dalam perkara-perkara yang tidak dipastikan dustanya. Karena makna Al-Quran bersifat yakin, sementara berita-berita Israiliyat merupakan perkara-perkara yang tidak dibenarkan dan juga tidak didustakan. Jadi keduanya tidak mungkin dipertemukan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.